Tes, tes, tes. Tes, tes. Halo. Halo. Oke. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo. Oke, Ya, Pak. Halo, Pak. kita mulai ya. Kameranya Pak, nggak halo. bisa nyala. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo. Halo. Oke. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo. Oke. Halo. Selamat pagi teman-teman dari SMP Widya Wacana 1 ya di Surakarta. Kita mulai saja kunjungan virtual pada hari ini. Ini dari kelas 7, 8, dan 9 ya? Iya Pak, semua kelas Oke. 8-9, tapi ini baru beberapa yang bergabung. Oh ya, nanti di pertengahan kunjungan juga boleh, masih bisa bergabung. Iya Pak. Iya, selamat pagi, salam kenal semuanya teman-teman dari SMP Widya Wacana 1, baik teman-teman siswa, murid, dan perwakilan atau guru. Sebelum kita mulai, mungkin apakah ada pembukaan atau satu dua kata dari perwakilan gurunya? Oh ya, ya. Ya, Ini silakan, kamera Mbak. memang ya. Selamat pagi Pak. Ini Ya, selamat saya pagi, Mbak. Ibu Siska yang kemarin menghubungi Monumen Pers. Oh ya. Iya. Ini kebetulan memang kamera tidak bisa di-setel dari sana ya Pak ya? Oh ya, udah bisa, Mbak. Iya. Ini saya nyalakan tidak bisa tadi. Oh ya, udah bisa, Mbak. Oh ya, sudah bisa. Ya. Ya. Selamat pagi Pak, dan selamat pagi juga untuk anak-anak semua. Selamat pagi, Mbak. Saya di sini sebagai wakil kurikulum, mungkin mewakili sekolah. Sebelumnya mengucapkan terima kasih karena dari Monumen Pers sudah mengundang kami untuk mengikuti kegiatan jelajah virtual. Nah ini kemarin yang rencananya dari anak-anak kelas 7 yang sejumlah 50, akhirnya kami tambahkan untuk anak-anak kelas 8 dan 9 untuk mengikuti kegiatan ini. Nah harapannya anak-anak yang mengikuti kegiatan ini nanti bisa menambah pengetahuan mereka dan wawasan mereka mengenai Monumen Pers Nasional ini, Pak. Nah, untuk waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pihak Monumen Pers. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Selamat pagi. Oke, ya baik, terima kasih Bu Francisca Iya. Busriniati ya. Iya Pak. Ya. J. Oke, untuk memulai kunjungan virtual kita, sebelumnya ada yang udah pernah ke Monumen Pers belum?
Kalau di Surakarta mungkin Kalau sering lewat ya. iya kalau lewat iya Pak. Kalau lewat Tapi ya. kalau anak-anak yang dulu yang sudah lulus sering ke sana dulu. Ada Oh, tugas selalu ke sering. Monumen Pers sebelum Oh, pandemi. Iya, sebelum pandemi ya. iya. Ya. Oke, ini untuk memulai kunjungan kita, Monumen Pers Nasional udah buka untuk publik, bisa langsung berkunjung ke Monumen Pers Nasionalnya langsung mulai sejak 1 November kemarin. Tapi kalau kunjungan lebih dari 50, kita arahkannya ke kunjungan virtual. Tapi teman-teman, kalau misalnya nanti mau datang ke Monumen Pers Nasional, bisa datang langsung, persiapkan aplikasi Peduli Lindunginya, dan ikuti protokol kesehatan. Monumen Pers Nasional, layanannya ada 4. Ada layanan papan baca, kalau teman-teman lewat di depan, atau bisa lihat di layar virtual saya di depan itu ada papan baca. Itu setiap hari ada koran-koran yang masuk ke kita, koran-koran lokal dan koran nasional, bisa teman-teman baca secara gratis. Juga ada koleksi pameran tentang sejarah pers nasional, ada mesin tik, ada kamera kuno, ada radio kuno juga. Itu koleksi pameran kita. Ada juga layanan arsip, kita menyimpan lebih dari 350.000 edisi surat kabar yang kuno dari zaman tahun 1800-an sampai sekarang. Teman-teman bisa baca secara digital, dan itu juga gratis juga. Dan juga kita ada perpustakaan buku-bukunya, ada buku tentang pers, juga ada buku tentang fiksi seperti novel, dan semua layanan itu gratis. Teman-teman bisa kunjungi. Kita buka dari jam 9 sampai jam 3, Senin sampai Jumat, seperti itu. Nah, sebelum Momon Ardi ajak jalan-jalan, teman-teman, nanti bersama Momon Surya, aku ada mau share screen dulu video perkenalan tentang Monumen Pers Nasional, seperti itu. Sebentar. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak, tapi nggak ada gambarnya. Ya, belum ada gambarnya, belum. Momon putar sebentar ya. Oke. Suatu bangunan cagar budaya yang pada masanya menjadi penanda unsur kemajuan kota. 1 abad menjadi cerita tentang sejarah perjuangan meraih kebebasan. Bangunan itu sekarang bernama Monumen Pers. Monumen Pers Nasional merupakan bentuk dari jurnalisme yang mengajak kebersamaan masyarakat di saat krisis, sekaligus simbol penjaga berbagai peristiwa dan aspirasi masyarakat Indonesia. Pada sekitar abad 19, saat masa penjajahan Belanda, kita sering mendengar istilah sositet yang banyak dibangun oleh Belanda maupun bangsawan kerajaan pribumi di beberapa kota. Demikian juga di kota Surakarta. Sositet dibangun sebagai ruang publik untuk berinteraksi sosial dan hiburan. Acara dansa dan pagelaran musik juga ruang diskusi publik sering dilakukan di gedung Sositet. Selain itu, Sositet dapat pula diartikan sebagai klub sosial. Di kota Surakarta terdapat beberapa sositet, diantaranya Sositet Harmoni, dan Sositet Mangkunegaran. Di antara sositet tersebut, hanya tersisa 1 saat ini yang masih berdiri, yaitu Sositet Mangkunegaran, yang sekarang menjadi Gedung Monumen Pers Nasional. Yang saat itu masih bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pranggodono menginisiasi berdirinya sebuah sositet di wilayah Mangkunegaran untuk mewadahi sositet sebelumnya yang berada di Rumah Tumenggungan. Beliau menunjuk Mas Abukasan Atmodirono sebagai arsitek
untuk merancang Sositet Mangkunegaran yang mana sama-sama menjadi pengurus Budi Utomo waktu itu. Atmo Dirono lahir di Wonosobo pada 18 Maret 1860. Beliau merupakan putra seorang hufjaksa di Purworejo, Karesedinan, Kedu. Atmo Dirono tercatat sebagai tokoh penting dan teknisi bumi putra pertama di Hindia Belanda. Beliau memupuk kemampuan bidang teknik di Koningin Wilhelmina School di Batavia. Proses pembangunan Sositet Mangkunegaran sendiri dimulai sejak tahun 1917 yang ditandai dengan surat antara KGPAA Mangkunegaran dengan Mas Abukasan Atmo Dirono tertanggal 27 Februari 1917 yang membahas rancangan gambar Sositet yang akan dibangun. Sositet Mangkunegaran menempati lokasi sebelah barat pura, tepatnya di wilayah Kusumawardeni Plain. Berada di ujung Jalan Yosodipuro dan Jalan Gajah Mada saat ini. Dari segi arsitektur, langgam arsitektur Sositet Mangkunegaran mewakili perpaduan dua langgam arsitektur yang berkembang di Nusantara saat itu. Kedua langgam tersebut mewakili dua kebudayaan Timur dan Barat, kebudayaan Jawa dan kebudayaan Eropa. Langgam klasik Hindu-Buddha ditampilkan melalui bentuk fasad gedung yang menyerupai stupa candi, munculnya antefiks di ujung fasad. Dinding gedung yang dibuat menyerupai struktur batu candi periode Jawa Tengah. Langgam kolonial ditampilkan melalui bentuk pintu dan jendela yang besar, yang merupakan ciri bangunan Indis. Sositet Mangkunegaran diperkirakan telah berdiri pada tahun 1918. Fakta ini dapat ditemukan dalam koran Jauhisworo yang mengangkat berita bertajuk perpindahan rumah Sous sebagai berikut. Dikabarkan, pada malam hari telah dilakukan pemindahan rumah Sositet Mangkunegaran dari Sous lama ke rumah Sous yang baru. Letak rumah tersebut berada di ujung jalan perempatan ke arah belakang Tumenggungan, Kepatihan Mangkunegaran. Perpindahan ini disaksikan sekitar 200 orang. Selain diikuti beberapa anggota Sous, terlihat juga para tamu priai bumi putra, putri-putri dan bangsa Tionghoa. Hadir pula sekelompok murid perempuan dari sekolahan pemakai busana noni. Malam itu, suasana gayeng dengan hiburan musik dan merdangga gamelan kumplit. Pada pukul 9 malam, datang satu perkumpulan strike orkes sumbangan dari keraton. Pendirian Yayasan Museum Pers Nasional berawal dari ide para wartawan pada 9 Februari 1956. Kemudian, dibentuklah sebuah yayasan yang menaungi Museum Pers Nasional pada 22 Mei 1956. Solo dijadikan lokasi Museum Pers Nasional karena Kongres Wartawan pada 9 Februari 1946 diselenggarakan di kota tersebut. PWI Surakarta mengusulkan perubahan nama dari kata museum menjadi monumen pada kongres yang diselenggarakan di Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pengurus PWI Pusat membentuk panitia pembangunan Monumen Pers Nasional pada 20 Februari 1977. Setelah lebih dari 20 tahun diusulkan, Monumen Pers Nasional resmi dibuka pada 9 Februari 1978. Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Terdapat 4 pilar demokrasi di Indonesia, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yang keempat ialah pers. Pers berada di luar sistem, tetapi memiliki posisi strategis. Kebebasan pers di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan pers merupakan syarat suatu negara hukum yang demokratis seperti di Indonesia. Sebelum era reformasi 1998, pers di Indonesia masih belum melaksanakan fungsinya dengan maksimal
karena lebih dimanfaatkan sebagai corong pemerintah untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan pemerintah. Sedangkan pada era reformasi, peran dan fungsi pers mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal mengekspresikan kebebasan. Pers yang bebas dan aktif merupakan salah satu komponen esensial dari masyarakat demokratis. Pers merupakan salah satu media pengawas pemerintahan dan penyalur suara rakyat. Pers hari ini dapat menyalurkan informasi ke seluruh penjuru Indonesia dalam waktu yang cepat. Peran pers saat ini menjadi sangat penting, dapat sangat bermanfaat dan juga dapat sangat merugikan. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam perkembangannya sangat dibutuhkan, memantau pemberitaan yang dilakukan pers. Dunia jurnalis Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan Indonesia. Tinta dan pena merupakan salah satu media perjuangan utama bagi perjuangan para pendahulu. Pers nasional sebagai cagar budaya merekam dinamika pers Indonesia dari era kolonial hingga modern. Pers nasional adalah referensi utama bagi sejarah pers dan media bangsa Indonesia. Kami pelajari memahami sejarahnya pers nasional. Iya, oke tadi tuh ada sedikit tentang video tentang Monumen Pers Nasional. Jadi pada dasarnya Monumen Pers Nasional itu museum ya, yang menyimpan benda-benda bersejarah di bidang pers. Ada surat kabar, ada majalah, ada radio, ada kamera, ada mesin tik juga, dan beberapa alat-alat pers bersejarah yang lainnya gitu. Nah, sebelum ini mau Momon sapa dulu, ada Momon Surya yang akan membawa teman-teman berkunjung. Tapi sebelumnya teman-teman nanti setelah dibawa berkunjung keliling, nanti setelahnya ada tanya jawab teman-teman. Nanti kalau ada yang perlu atau bingung nih mau nanya itu boleh setelah kunjungan kelilingnya bersama Momon Surya. Nah sebelum itu nanti teman-teman harap dengarkan panduan yang akan dibawakan oleh Momon Surya. Halo, Momon Surya bisa mendengar? Halo. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, halo. Ya, Momon Zahra Halo. ya. Oke. Halo, kedengaran? Halo. Ya, ini oleh Momon Zahra akan membawa teman-teman keliling. Sudah siap, Momon? Oke. Kita jalan-jalan ke Monumen Pers, kita keliling-keliling hari ini. Oke, aku serahkan ya ke Momon Zahra ya. Teman-teman, selamat berkeliling menikmati Monumen Pers Nasional. Ya, yuk. Jalan-jalan yuk. Kita sekarang masuk ke ruang, namanya ini Gedung Induk. Nah, ini kalau adik-adik kita mau masuk itu pasti masuk ke sini untuk registrasi ke online. Mohon akan jelasin bagian saya dulu ya, sejarahnya tentang Monumen Pers. Nah, Gedung Monumen Pers. Ini Gedung Monumen Persnya, dia berada di Jalan Gajah Mada nomor 59 Surakarta. Kemudian gagasan dan rancangannya itu dibuat oleh Mas Abu Hasan Atmodirono atau yang kalau sekarang itu arsiteknya ya. Nah, beliau itu dikenal dengan sebutan The Erste Islands Architect. Nah, itu pada tahun 1912. Kemudian bentuk bangunannya Monumen Pers itu yang di atas itu menggunakan langgam arsitektur Society Mangkunegaran yang mewakili perpaduan dua langgam. Yang setupanya itu utamanya itu berbentuk seperti Candi Sewu. Kemudian munculnya antif di ujung faset tuh langgamnya itu ada langgam Jawa sama langgam kolonial. Nah ini langgam
yang stupanya tadi. Terus ini yang langgam kolonial, yaitu dinding-dinding gedungnya itu menyerupai struktur batu candi periode Jawa Tengah, dan langgam kolonialnya itu bentuk pintu dan jendelanya yang besar yang merupakan ciri bangunan Indis. Terus lagi ini masa-masanya Mangkunegaran dari 1918 sampai adanya Kongres Para Jurnalis atau yang disebut dengan PBI di 1946. Terus kita lanjut lagi ke peresmian. Kita lanjut ke prasasti peresmian Monumen Pers Nasional, di mana ditandatangani oleh presiden kita yang pertama, yaitu Presiden Soeharto. Nah, adik-adik sekalian, ditandatangannya ini diresmikannya itu pada hari Kamis Kliwon tanggal 9 Februari 1978. Kemudian bangunan ini juga diakui sebagai bangunan cagar budaya, itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang mungkin adik-adik tahu ya, Bapak Muhadjir Effendi. Nah, kemudian ada lagi siapa sih tokoh-tokoh pers di Monumen Pers itu? Ada 10 tokoh. Nah, salah satunya di sebelah sini ada 5 tokoh. Yang paling terkenal itu Bapak Pers Nasional, itu adalah Bapak Tito Adisuryo. Nah, Bapak Tito Adisuryo mungkin beberapa adik-adik udah ada yang tahu ya, karena juga sempat viral bahwa pernah ada film yang menceritakan tentang si Tirto ini zaman masa kecilnya. Kemudian kita lanjut lagi kemana ya? Nah, ini before after, atau kita tuh udah mengalami revitalisasi di Monumen Pers 2 kali. Nah, di sini Momon akan menjelaskan bahwa dulunya front office yang tadi Momon pas awal-awal tadi infoin, itu dulunya front office-nya seperti ini, Dek. Nah, setelah revitalisasi, dia berubah menjadi, nah ini, afternya. Nah, tadi waktu pertama aku tunjukin ketika mau masuk itu harus registrasi dulu. Kemudian nanti ada ruang digitalisasi. Nah, ini sebelumnya seperti ini. Kemudian dia mengalami perubahan menjadi seperti ini. Ada lagi ruang tengah, nanti kita jalan-jalan sih. Ini ruang audio visual. Dulunya seperti ini, ya kan? Nah, sekarang berubah menjadi seperti ini. Kemudian ada ruang perpustakaan. Nah, dulunya kan kita masih ini ya, ada skat-skatnya. Nah, sekarang jadi satu. Masternya lebih bagus ya, lebih kece ya, lebih instagramable lah sekarang. Ini salah satu nanti kita juga jalan-jalan ke sini, yaitu ruang pamer. Nah, ini namanya Radio Kambing. Dulunya seperti ini dan perubahannya seperti ini. Oke, lanjut kita ke apa itu pers? Pers itu seni atau keterampilan yang mencari, mengumpulkan, mengolah, mengusut, menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari yang kita bisa dibuat untuk khalayak yang lain. Misalnya kita mengembangkan teknik peliputan, pendistribusian pesan, terus tata cara mencari atau menyebarkan informasi. Kita lanjut lagi ke ruang Mangkunegaran ya. Nah, di sini sejarah berdirinya Mangkunegaran. Nah, Mangkunegaran itu bertepatan pada hari Sabtu Legi tanggal 5 Jumadil Awal, dan pendiri Mangkunegaran yang pertama itu bernama Raden Mas Said, yang bergelar dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran yang pertama. Kemudian ada pemegang tahta Mangkunegaran dari Kanjeng Gusti tadi yang pertama sampai sekarang ke 9. Nih, 1987 sampai dengan sekarang. Jadi udah banyak ya pergantiannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 Mangkunegaran sekarang. Nah, si Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya yang ke-8 ini beliaunya. Beliau adalah putra Mangkunegaran 5 dan merupakan anak ke-7 serta putra ketiga dari 28 bersaudara. Lahir dengan nama yang pertama yaitu R.M. Soekarto. Kemudian ada lagi di sini Gusti Nurul, Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Muara Sakti Kusumawardhani, atau yang kita kenal dengan namanya Gusti Nurul. Itu adalah putri dari
Kontribusi Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran yang ke-7. Nah, kita lanjut lagi ya ke ruang peresmian Dewan Pers. Nah, ini adalah pelajaran peresmian Dewan Pers Nasional. Penyambutan kedatangan Presiden Soeharto itu ditandai dengan upacara boyong mukil. Apa sih upacara boyong mukil itu? Upacara boyong mukil itu memiliki keinginan pindah atau menempati rumah baru. Yang tujuannya boyong mukil itu adalah supaya keinginan bisa terwujud selalu diberikan keselamatan, hidup tentram dan tidak ada halangan apapun. Nah, upacara boyong mukil ini kita itu tradisinya mencabut gunungan wayang. Nah, kebetulan gunungan wayang ini di Monumen Pers koleksinya ada dan bisa dilihat secara virtual adik-adik sekarang. Nah, siapa sih yang mencabut gunungan wayang itu? Nah, yang mencabut gunungan wayang itu adalah Ibu Tin, sekaligus Ibu Tin juga memutus kita dari jalur kelapa itu. Nah, tadi gunungannya tadi ya, itu ada seperti ini kayak ini gunungan tadi yang mau menjelasin yang digunakan pada upacara boyong ukir dan bedol mukil pada peresmian Monumen Pers Nasional. Kemudian ada lagi ornamen-ornamen yang tadi di depan mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Waktu awal tadi mau menjelaskan itu ada ornamen patung naga ketika nanti adik-adik masuk di gedung kita. Nah, arti dari 4 patung naga itu memiliki arti secara simbolik, yaitu proklamasi RI, lahirnya PWI yang 9 Februari tadi 46, peresmian Monumen Pers Nasional, dan penyerahan gedung lengkap. Kemudian ada lambang Garuda yang di atas Monumen Pers itu yang menjelang peresmian Soeharto tadi. Terus ada penambahan kanopi di bagian luar gedung. Nah, sekarang penambahan itu direvitalisasi menjadi penambahan bangunan baru seperti ini. Nah, gedungnya kira-kira seperti ini deh nanti kalau ada di jalan-jalan ke Monumen Pers Nasional. Nah, di depan itu ada papan ruang kerja. Terus ada pemugaran yang menyempurnakan pemugaran untuk melengkapi bangunan utama. Sudah? Nah, ini ada beberapa koleksi foto-foto suasana peresmian Monumen Pers Nasional. Nah, seperti ini. Nah, itu ada Ibu Soeharto, ada Bapak Soeharto, ada Ibu Tin, kemudian itu suasana peresmiannya. Lalu kita juga punya buku peresmiannya juga waktu 1980. Buku peresmian Monumen Pers Nasional, buku sambutan Presiden Soeharto, buku biografinya Ibu Tin. Terus mungkin adik-adik tahu kalau ada buku biografi BM Diah dan Bapak Harmoko. Bapak Harmoko itu dulu menteri yang sekarang dulunya namanya Menteri Penerangan ya, dan sekarang kita kenal yaitu Menteri Kominfo lah. Dan ini ada keputusan BPI. Nah, ini ditandatangani oleh BM Diah. Tadi yang mau menjelasin ada bukunya biografinya BM Diah. Dia memutuskan untuk mendirikan Monumen Pers Nasional di Kota Solo kepada pengurus PWI cabang Solo di 20 Februari 1971. Oke, kita lanjut ke ruang Jakarta. Ada tahu nggak apa itu SPS? Nah, SPS itu Serikat Penerbit Surat Kabar, di mana waktu bahayanya kolonialis Belanda ketika pers pro penjajah itu kita mengikrarkan berdirinya SPS itu tadi di Yogyakarta. Nah, ini transformasi logo SPS-nya. Kemudian ada cuplikan peristiwa di mana para wartawan dari Jakarta berkunjung ke Jogja karena perpindahan pemerintahan, terus membentuk panitia kongres. Lalu Sutomo atau Bung Tomo itu pemimpin barisan pemberontakan wartawan yaitu namanya Antara Surabaya. Ada lagi pertemuan menghasilkan pembentukan panitia persiapan untuk mendirikan sebuah organisasi wartawan Indonesia. Nah, kemudian dibentuklah tadi panitia permusyawaratan sebagai panitia kongres yang diselenggarakan 9 sampai 10 Februari di Solo yang kita tahu namanya Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, ini tokoh-tokoh pendirinya.
Ini ada Samsudin Sultan Makmur, BM Dia itu pemimpin redaksi harian Merdeka di Jakarta. Ada Sumantoro, Danukusuma, Ijawoto yang ada di kantor berita antara Jogja, Harsono Cokro Aminoto, Sudarso Cokro Sisworo. Kemudian ada lagi, nah ini Sakowarta. Ini ada koran namanya apa ini? Independent Journalism Bond atau kita kenal IJB untuk mewadahi para jurnalis yang melawan pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Marto Kartodikromo. Pada saat itu, para jurnalis sedang berkobar setelah menyadari kenyataan pemerintah kolonial semakin keras pada jurnalis. Nah ini koran dunia bergeraknya, surat mingguan kabar yang terbit setiap hari Sabtu. Kemudian kita ada lagi surat kabar Bromatani, yaitu isinya dari Bromatani ini kan aksara Jawa ya. Isinya itu secara rinci adalah upacara penobatan Hamengkubuwono ke-6 sebagai Sultan Yogyakarta yang baru pada tahun 1856. Dia berbahasa Kerama Inggil. Jadi ini bahasa Jawa tapi istilahnya bahasa Jawanya bahasa Jawa Kerama Inggil, yaitu tingkatan tertinggi dalam bahasa Jawa, sementara isi artikel dalam Bromatani itu mencakup ilmu fisika, sastra, dan berita-berita lokal sekitar Surakarta dan berbagai daerah lainnya. Kemudian ada lagi, nah ini, surat kabar Sarotama. Surat kabar Sarotama itu apa ya Kak ya? Surat kabar Sarotama itu didirikan oleh Serikat Dagang Islam, di mana dia terbit setiap hari Selasa. Dia juga berbahasa aksara Jawa. Kemudian peredarannya itu sangat terbatas. Karena apa? Karena pengaruh SGI hanya terasa di kawasan Solo. Kemudian di sisi lain ada dana percetakan yang dipakai oleh Bapak Pers kita tadi loh, yang namanya Pak Tirto, untuk menyelamatkan krisis Medan Priai sehingga terbitnya hanya mampunya 3 kali. Kemudian ada lagi surat kabar Darmokondo. Nah ini juga aksara Jawa kan. Nah itu penerbitan Darmokondo itu diserahkan kepada kantor percetakan Budi Utomo di cabang Surakarta juga. Terbit Darmokondo juga terbit dalam bahasa Indonesia, berbahasa dan berhuruf Jawa. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya, Dek, ya, ada beberapa koleksi-koleksinya. Di sini juga ada koleksi-koleksi buku-buku tentang, ada percetakan Gunung Jogja, ada majalah Kawi, ada peta lampiran surat kabar Darmokondo tadi yang mau menjelasin lintasan sejarah PWI dan segala macam yang lainnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke maskot-maskot HPN dan logo-logo HPN ya, dari tahun ke tahun. Ke sebelah ruang sebelah sana. Halo. Halo. Kalau kalian mau selfie, kita ada spot selfie loh, Dek. Nah, ini bisa buat spot selfie. Nah, ini yang menjelasin tadi ada logo-logo HPN ya. Nah, ini sekilas logo-logo HPN-nya dari tahun 1990. Lalu tahun 2010 sampai 2011 berubah jadi seperti ini. Kemudian 2012 dia lebih panjang HPN, di bawahnya ada tulisan Hari Pers Nasional. Terus di bawahnya lagi sampai sekarang HPN-nya seperti itulah kira-kira. Dia merupakan pesta rakyat masyarakat pers yang tercermin di dalam komposisi elemen serta warna-warni logonya. Nah ini buku-buku peringatannya. Nah, maskot HPN paling awal itu ada di tahun 1986. Nah ini yang pertama kali maskot HPN-nya. Kemudian logo HPN-nya itu berbentuk segi 5 yang di dalamnya terdapat gambar pena tulisan HPN dan angka tahunnya. Nah, ini HPN 87, ini HPN 88. Kemudian kita lanjut lagi ke maskot HPN ya. Ini dari tahun yang dimulai dari tahun 2013 berarti ini. Ini dari Sulawesi Utara, Dek. Nah, Sobat Monpres pasti tahu ya, maskot HPN mungkin belum tahu, nanti bisa browsing. Oh iya, ternyata Hari Pers Nasional itu mempunyai banyak maskot. Yang pertama itu dari Sulawesi Utara,
yang disimbolikan dengan ikan purba Soelescens. Habitatnya berada di perairan Sulawesi Utara. Kemudian di tahun 2014 kita dapat maskot HPN yang dari Bengkulu. Nah, simboliknya yaitu bunga rafflesia. Pasti udah tahu ya bunga rafflesia itu apa. Nah, itu melambangkan eksistensi dari insan pers yang senantiasa berupaya menjadi insan pers yang sehat untuk mewujudkan rakyat yang berdaulat. Kemudian ada lagi dari Riau, di tahun 2015 berganti lagi menjadi Cikcogan, namanya Cikcogan. Cikcogan itu berasal dari dua kata. Cik itu panggilan akrab untuk orang Melayu. Kemudian cogan yaitu simbol pengangkatan dan pelantikan seorang sultan. Jadi ini maskot ini mencerminkan kemerdekaan pers. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Setelah Cikcogan kita berganti ke tahun 2016 yaitu di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini bentuknya apa teman-teman? Rusa Timur. Melambangkan semangat, kemajuan, inovatif, solutif, dan persahabatan. Nah, temanya HPN waktu tahun 2016 itu kemerdekaan pers dari dan untuk rakyat. Kemudian 2017 kita berganti lagi dari Maluku ya, yaitu simboliknya ikan tuna. Kenapa ikan tuna? Karena salah satu yang menjadi komoditas unggulan di perairan Maluku. Pena itu menggambarkan kerja. Kemudian di tahun di Sumatera Barat ada namanya burung kuau. Nah, kuaunya. Mungkin bisa diperlihatkan burung kuaunya. Kenapa burung kuau? Karena dinilai bisa mewakili simbol pers melalui suaranya yang lantang sekaligus karakter orang Sumatera Barat. Kemudian di tahun 2019 kita berganti lagi menjadi Eja. Eja itu elang Jawa yang memegang pena sebagai gambaran kecerdasan dan bertanggung jawab sebagai peran pers di Indonesia. Kemudian 2020 maskotnya berganti lagi menjadi pasti tahu ya deh ini monyet, mungkin tahunya monyet ya. Kalau di Kalimantan Selatan itu namanya bekantan, yaitu fauna asal Kalimantan Selatan. Kemudian terakhir tahun ini maskot HPN itu berasal dari DKI Jakarta yang kita pasti udah tahu ya ini siapa. Ini tuh si Pitung yang merupakan tokoh legenda asal Jakarta. Nah, kenapa harus Pitung? Nah, itu merupakan simbol kebangkitan harapannya agar pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Apalagi kan di tahun 2021 kan kita masih kena pandemi ya, makanya kita juga masih virtual. Nah, itu untuk kebangkitan dan kekuatan untuk keluar kita dari pandemi. Terus kita lanjut lagi ke ruang pamer ya. Ruang pamer kita nanti lihat-lihat koleksi, terus kita bisa lihat siapa saja apa saja alat yang digunakan untuk pers waktu zaman dulu. Sekarang kita pakainya handphone, dan itu ada alat komunikasinya untuk mengabarkan atau menceritakan suatu peristiwa atau ada keadaan apa, misalkan banjir, misalkan apa. Nah, ini ruang sejarah persnya. Ya, kita masuk ya. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Bentuknya seperti kentongan kan? Nah, ini benar kentongan, tapi bedanya kentongan ini berbentuk naga. Nih, ukiran naganya ini kelihatan nggak ya? Nah, ini dinamakan apa? Di sini koleksinya dinamakan kentongan Paksi Nagaliman. Kenapa sih bisa dikatakan kentongan Paksi Nagaliman? Karena ukirannya ini tuh pas dari kota Cirebon, di mana mitologinya itu menggambarkan kekuasaan 3 unsur dunia, yaitu udara itu paksi, laut itu naga, dan bumi itu liman. Kenapa dinamakan Paksi Nagaliman itu tadi tuh 3 unsur itu tadi. Kemudian kita lanjut lagi, ada tahore. Kok bentuknya lucu ya, kayak kerang ya? Iya bener banget, karena ini sebenarnya memang cangkang kerang yang dibuat di tahore atau tahuri. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat di daerah pesisir Maluku. Nah, tahore ini merupakan alat komunikasi yang menyampaikan informasi baik, misalkan mengumpulkan ke masyarakat, ya aku tadi bilang, ada banjir, misalkan ada apa ya, kebakaran, seperti itu. Nah, itu caranya meniup melalui rongga pada cangkang kerangnya ini. Terus ada lagi tifa. Pasti tahu ya tifa ini apa, ini bentuknya kayak kendang kecil gitu ya.
Nah, itu alat komunikasi juga di Maluku. Itu juga untuk dulunya untuk memanggil rakyat berkumpul. Jadi raja-raja zaman dulu itu kalau manggil rakyatnya itu pakai tifa ini untuk misalkan menyampaikan pengumuman. Kemudian kita lanjut lagi ke, nah ini ke koleksi radio kambing yang tadi waktu mau infoin di depan tadi yang before after kan ada kan bentuk-bentuk kambing, terus afternya seperti ini. Nah ini radio kambing. Kenapa ya Kak dinamakan radio kambing? Nah dulunya waktu agresi militer Belanda kedua di tahun 48 sampai 49 kita itu Belanda itu mengambil alih gitu loh aset-aset radio di sejumlah daerah. Nah karena dilarang penyiaran saat itu, jadi Indonesia berpikir bahwa sekutu akan datang dan semakin tahu aset-aset radionya yang diambil oleh para pejuang penyiaran. Makanya radio kambing ini mengungsikan pemancar RRI ini ke daerah persembunyian di rumah warga lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Nah, setelah melalui perjalanan selama kurang lebih 2 pekan, radio kambing ini oleh pendengar RRI saat on air itu kenapa dinamakan radio kambing? Karena di samping radio ini waktu menyiarkan berita di sampingnya ada kandang kambing. Kenapa ada suara mengebik dari kandang kambing yang terletak tidak jauh dari rumah tersebut. Nah, visualisasinya seperti ini, Dek. Biar lebih jelas ya. Kok bisa sih, Kak? Jadi kayak itu, kok bisa dikatakan radio kambing ya? Saya. Sebentar. Nih ya, ini radio kambingnya. Jadi visualisasinya itu ada suara kambing seperti ini. Nah, ini saat proklamasinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Nah, seperti itu kira-kira ya. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nih, kelihatan nih. Hal-hal yang mengenai seperti ini, pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Nah, ini kambingnya kelihatan kan. Jadi divisualisasikan tuh sedang menyiarkan berita. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saat menyiarkan berita, para wartawan itu biar tidak terlihat oleh tadi, di sampingnya ada tanda kambing. Makanya ada suara mengebik tadi. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nah ini, ada kamera kayu. Mungkin adik-adik sekarang mungkin jarang banget lihat kamera ya yang terbuat dari kayu, karena sekarang kan semuanya serba metal, baja atau apalah yang sekarang kekinian lah, yang kecil-kecil sampai handphone lah sekarang kameranya. Nah kamera kayu ini itu dulunya untuk membuat film, mengambil gambar itu dulunya pakai kamera kayu. Nah ini zaman dulu udah ada lensa. Nah lensanya ini berbahan namanya kamera large format, yaitu filmnya ini, film dari kamera ini berbahan plat kaca berlapis bahan kimia dengan ukuran 120 kali 126 ya, 165. Nah ini dilengkapi dengan tripod. Nah sekarang kan juga tahu kan tripod zaman sekarang sama zaman dulu. Ini dari kayu ini tripodnya. Dan ada kain berwarna hitam untuk menciptakan ruang gelap kamera atau yang dinamakan obscura ini loh. Kain hitam tuh yang dimaksud tuh ini. Terus proses cetak foto kamera ini dikenal dengan wet collodion process. Nah, mungkin bisa diperlihatkan ada bagian kaca di sini untuk mengambil gambarnya. Nah, kemudian kita jalan-jalan lagi ke mana ya? Oh ini. Ke
koran lagi ya. Nah, ini ada edisi Bintang Barat. Edisi Bintang Barat itu terbit di 30 April 1873. Diterbitkan oleh EGV dan Co. Betawi, berisi berita lelang berita umum dari Hindia Belanda. Terus ada utusan Hindia. Ada lagi Darmo Kondo yang tadi di sebelah sejarah Monpes juga di belakang tadi itu juga sudah mau menjelasin ya, ada Dharma Kondo. Nah, itu diterbitkan oleh penerbit New Drukeris Kuat. Itu dibeli oleh Budi Utomo cabang Surakarta. Terus ada lagi yang terkenal nih, namanya Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat ini yaitu majalah pergerakan kebangsaan yang dimotori oleh Bung Karno pada masa penjajahan. Ada Cahaya Hindia dan Pusara. Kemudian kita lanjut lagi ke radio deh. Nah, kalau sekarang kan radio ada FM, ada AM. Kalau zaman dulu itu radio Puna, namanya mereknya ini Novida. Nah, bentuknya kayak gini nih. Kece ya, dari kayu juga seperti kayak kamera tadi. Nah, ini tombol-tombolnya untuk menyalakan. Misalkan mau pindah-pindah channel lah sekarang lah. Ini mungkin volume ya, mungkin ya. Oh, ini switch. Oh, ini ada tulisannya nih. Speech, musik, dan soft. Kayak gitu. Nah, ini hibahan dari Bapak Lukminto Sritek. Lanjut lagi ya, kita ke media mesin ketik. Nah, ini ada mesin ketik kontinental. Mesin ketik kontinental itu adalah tipe standar A yang mempunyai 45 tombol. Itu dibuat di sekitar tahun 1930. Dipakai oleh perusahaan percetakan dan penerbitan buku terbesar di Hindia Belanda. Namanya itu Gekhoff dan Co. Kantor cabangnya di Surabaya. Nah, ini namanya mesin ketik kontinental. Ini udah nggak bisa dipakai, Dek. Jadi dulunya masih bisa dipakai ya di tombol-tombolnya. Jadi ini bentuknya namanya mesin ketik kontinental. Terus ada lagi, nah ini mesin ketik Royal, lebih kecil ya. Kalau tadi kan gede ya. Royal, ini mereknya Royal. Ini tulisannya aja Belanda ya. Ini tulisannya. Verstel Food. Nah, itu hibahan dari Kedaulatan Rakyat Jogja. Surat kabar yang lahir pada masa revolusi dan sampai sekarang juga masih eksis itu Kedaulatan Rakyat. Nah, kayak gitu tuh ke mesin ketik Royal. Terus ada lagi, kita punya mesin ketik Yustan Azidin. Nih. Bukan ya, yang ini. Yang ini, Kak. Nah, ya itu. Masih agak jelas ya huruf-hurufnya ya. Itu mesin ketik merek Olympia, itu buatan dari Jerman. Punya nilai historis tinggi ini karena pas perkembangan pers di daerah Kalimantan Selatan, itu lahirnya karya sastra dan pers dari si Haji Yustan Azidin itu. Kenapa dibilang mesin ketik Haji Yustan Azidin? Terus ada lagi mesin ketik Hetami. Nanti kita tahu nih, ada tokoh persnya yang namanya Hetami juga. Namanya sebenarnya bukan mesin ketik Hetami, tapi dia mereknya Remington. Kembali ke data di berarti. Oh, yang ini yang Olympia, yang tadi kakak jelasin yang ini tadi Olympia. Kemudian yang Remington itu yang ini. Nih, yang Hetami itu yang ini. Ya, yang ini. Pendiri surat kabar Suara Harian Suara Merdeka. Kalau tadi kan ada hibahan dari Kedaulatan Rakyat. Kalau yang ini yaitu mesin ketik yang digunakan oleh pendirinya Kabar Harian Suara Merdeka yang merupakan koran tertua di Jawa Tengah. Jadi baru tahu pasti Harian Suara Merdeka itu koran tertua di Jawa Tengah. Lanjut lagi ya. Kita ke Wardiono sama Trisno Yuwono. Siapa sih Kak Wardiono dan Trisno Yuwono? Nah, Wardiono dan Trisno Yuwono ini juga merupakan wartawan yang lahir di Yogyakarta. Mereka itu berada, hobinya itu terjun payung dan dekat dengan lingkungan TNI. Makanya dianugerahi pangkat kapten tituler si Wardiono. Kalau si Trisno ini juga jurnalis, tapi juga personel TNI dan penerjun handal. Nah, ini adalah koleksi dari dua beliau tadi, parasut utama terjun payung yang digunakan Wardiono, wartawan TVRI yang menggeluti olahraga terjun payung. Kemudian sepatu kaks itu yang digunakan oleh Trisno Yuwono bersama dengan Wardiono juga untuk meliput apa?
Adik-adik tahu digunakan untuk meliput gerhana matahari total tahun 1983 di Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian ada lagi wartawan juga atau fotografer lah, kalau kita ini bukan wartawan ya, tapi kita sampai sebagai wartawan sekaligus fotografer, yaitu Fuad Muhammad Syafruddin yang akrab disapa dengan Udin. Beliau ini kerja di Wartawan Harian Bernas Yogyakarta, dan beliau ini juga salah satu korban penganiayaan oleh orang yang tidak dikenal, sampai istilahnya beliau ini sampai meninggal dunia pada 16 Agustus 96. Nah, koleksinya itu ada kamera dan tas merek Ricoh. Ini adalah peninggalan Bapak Udin tadi ke Monumen Pers, diberikan pada tanggal 15 Januari 2013. Oke, kita lanjut lagi. Ini proses penerbitan pers ya. Ada rapat redaksi, ada penyuntingan, ada reportase, kemudian gimana kita membuat tata letak, layout, kemudian cetaknya bagaimana, alat cetaknya bagaimana, proses cetaknya bagaimana, dan sirkulasinya. Nah, untuk zaman sekarang, jurnalis itu menggunakan sistem daring atau online. Nah, ada rapat redaksinya juga dengan cara editorial meeting, reportase juga, penyuntingan. Terus bedanya yaitu tadi dicetak, sekarang kita bisa unggah berita, kemudian sirkulasi. Sirkulasi itu proses penyebarluasan berita ke masyarakat, kalau sekarang bisa melalui internet dan sosial media. Nah, kalian udah tahu belum sosial medianya Monumen Pers? Nah, kita punya beberapa platform, ada Instagram, Facebook, Twitter, terus YouTube, website. Nah, kalian nanti adik-adik bisa follow di @monumenpers. Kalau yang belum tahu dan pengen tahu lebih lanjut apa Monumen Pers, bisa ikuti sosial media kita. Nah, mungkin sekilas itu ya yang bisa kakak mau menjelaskan untuk adik-adik dari SMP Widya Wacana Surakarta. Nah, ada lagi yang ketinggalan. Ketinggalan sedikit sih. Sebenarnya kakak mau pamer nih, mungkin adik-adik udah ada yang baca atau mungkin guru-gurunya yang udah baca. Udah pernah tahu majalah Bobo nggak? Ada yang tahu majalah Bobo? Nah, di Monumen Pers juga punya koleksi majalah Bobo. Aman Tiku enggak? Punya majalah Gadis. Nah, jelas ya. Itu dan masih banyak yang lainnya. Kalau ada nanti penasaran, Anda bisa berkunjung secara offline ke sini, bisa langsung tadi registrasi ke Frontliner, bisa berkunjung dan ketemu momen yang lainnya selain Momen Zahra. Nah, setelah ini Momen Zahra akan kembalikan ke host Momen Lazuardi untuk sesi tanya jawab. Dadah, Sobat Monpers. Ya, terima kasih Momen Zahra Ya. sudah mengajak kita berkeliling Monumen Pers Nasional. Oke, teman-teman, begitu aja sih kita keliling tadi Monumen Pers Nasional dibawakan oleh Momen Zahra. Jadi kita udah jalan-jalan mengetahui sejarah gedung Monumen Pers Nasional ya, dimulai dari sejak zaman Belanda sampai peresmiannya menjadi sebuah museum sampai sekarang. Terus kita juga jalan-jalan mengetahui sejarah pers itu seperti apa, terutama di Indonesia, dimulai dari yang tradisional seperti kentongan. Kentongan masih cukup umum ya, terutama di wilayah Jawa. Terus juga tadi ada tahore yang ditiup, kalau teman-teman masih suka nonton SpongeBob misalnya, kerang ajaib, kalau kerang ajaib kan ditarik nih, kalau tahore itu tadi dia ditiup gitu. Terus juga ada tifa, seperti kendang juga. Itu juga udah mengetahui koleksi dari mulai radio, kamera, mesin tik kuno, dan juga tokoh-tokoh pers yang telah berjasa di Indonesia seperti itu. Teman-teman, ini Momen akan buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung tadi berkelilingnya, silahkan Momen buka.
Kalau tadi majalah Bobo teman-teman masih baca sampai sekarang? Sampai sekarang sih masih terbit ya, itu salah satu majalah legendaris di Indonesia. Di antaranya seperti majalah Gadis, ada majalah otomotif, dulu ada namanya majalah Pulsa, ada majalah bola juga, ada surat kabar bola tabloid dulu, soccer. Nah, kalau yang Bobo ini cukup legendaris dibaca, tapi nggak tahu ya sampai sekarang apakah teman-teman masih sering baca. Tapi kalau mungkin ibu gurunya dulu pernah baca ya majalah Bobo ya. Teman-teman ada yang mau disampaikan atau mungkin Momon Ardi langsung kasih kesempatan untuk apakah ada yang ingin disampaikan oleh tadi Mbak Siska? Wah, ini Momon takutnya apakah ke-mute ya? Ya, anak-anak mungkin ada yang mau tanya, diperbolehkan mumpung diberi kesempatan, silakan ya. Teman-teman, ini Momon mau kasih satu fun fact aja tuh. Teman-teman tahu Iqbal Ramadan kan? Tahu, Pak. Tahu. Kemarin udah sempat nonton filmnya Bumi Manusia nggak? Ataukah ada tahu gitu tentang filmnya? Tahu. Tahu ya. Nah, jadi tadi Tahu. sekilas dijelasin oleh Momon Zahra tentang Tirto Adi Suryo, tadi ada patungnya. Nah, film Bumi Manusia itu yang diperankan oleh Iqbal, ceritanya diambil berdasarkan kisah hidup Tirto Adi Suryo. Tirto Adi Suryo ini adalah disebut sebagai Bapak Pers karena dia adalah orang pertama yang membuat surat kabar. Kalau dulu membuat surat kabar itu mahal ya, harus punya modal yang besar, punya percetakan juga, punya sumber daya untuk menulisnya juga gitu. Jadi Tirto Adi Suryo ini adalah orang yang pertama kali membuat surat kabar yang dibuat oleh Bumi Putra, untuk Bumi Putra juga, kepada masyarakat Bumi Putra gitu. Nama korannya adalah Medan Priai. Jadi saking berpengaruhnya lah kiprah beliau sebagai wartawan pada waktu itu, makanya dijadikan diangkat ceritanya ke sebuah buku namanya Bumi Manusia, terus dijadikan film diperankan oleh Iqbal. Nama tokohnya Mingke karena sebagai nama olok-olokan ya, kalau dulu kan orang Belanda sering manggil orang Bumi Putra itu sebagai Mangki gitu, jadi dipelesetkan jadi Mingke ya, sebagai ironi sih dari novelnya itu. Begitu. Ini teman-teman masih ada yang mau ditanyakan tentang Monumen Pers Nasional? Mungkin nanti setelah ini ingin coba-coba pakai mesin tik ya, kalau misalnya teman-teman belum pernah pakai mesin tik gitu. Baik, kalau Gimana misalnya coba? gimana Samuel? Loh, Oh, salah pencet ya. Kalau misalnya kalau tidak ada nggak apa-apa, teman-teman bisa datang ke Monumen Pers Nasional. Sebelum Momon Ardi ditutup, mungkin apakah dari perwakilan gurunya ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Gimana, Mas? Mohon maaf. Sebelum Momon
tutup, apakah dari perwakilan gurunya ada yang mau Oh disampaikan iya, terlebih dahulu? ini kebetulan di sini sudah bergabung bersama kita Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dewi Wulandari. Oh, selamat Mungkin datang, akan Ibu. menyampaikan sesuatu, J. Ada Ibu Kepala Sekolah di sini, Pak. J. Monggo Bu Dewi. Ya, baik. Terima kasih, Bu Siska. Ya, selamat pagi, Mas Momon atau Pak Momon ini. Selamat pagi, Bu. Ya, ya kebetulan saya tadi mendengarkan dari awal, jadi saya bergabung dari awal. Sebelum mulai, saya ingin melihat antusiasme anak-anak kami di SMP Widya Wacana 1. Mohon maaf, memang anak-anak kami ini adalah pengalaman pertama ya jelajah virtual. Jadi mungkin antusiasme mereka, kemudian kontribusi mereka sedang beradaptasi dengan sesuatu yang baru ini karena mereka memang baru. Tapi saya yakin ini akan langkah awal buat anak-anak kami karena ini memang sedang pandemi. Jadi anak-anak kami akan kami biasakan untuk jelajah virtual seperti ini. Ini kami bersyukur kami sudah diawali dengan monumen pers. Kami juga sedang mencari komunikasi dengan Sangiran juga supaya anak-anak juga bisa jelajah virtual dengan Sangiran nanti supaya anak-anak ini punya banyak referensi literasi ya, literasi digital maupun literasi virtual seperti ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari Monumen Pers. Tadi yang disampaikan cukup padat ya karena memang hanya cuma 1 jam dan tentu ini masih sangat kulit sekali ya, masih sangat luarnya sekali. Jadi nanti kami akan terus push anak-anak kami supaya mencintai tempat-tempat yang bersejarah seperti tadi ya, sejarah bagaimana monumen pers berdiri. Kemudian tadi diakhiri juga dengan Bumi Manusia, Pramudia Anantatur yang menulis novel ini ya. Saya kebetulan juga suka Bumi Manusia. Saya juga pernah bermain peran menjadi Nyonya Ontosoroh, jadi cukup akrab dengan Bumi Manusia. Nah, saya juga rindu anak-anak saya punya banyak referensi baca, karena anak-anak sekarang itu memang harus dikondisikan untuk mencintai budaya dan sejarah kearifan lokal terutama itu. Dan terima kasih untuk Monumen Pers buat waktunya, buat anak-anak kami. Dan memang belum terbiasa anak-anak dengan seperti ini, jadi kalau ditanya, diberi ruang untuk bertanya, mungkin masih bingung ya, mau tanya apa gitu ya. Iya. Ya, semoga nanti kami bisa berkunjung ke Monumen Pers sehingga anak-anak bukan hanya secara virtual jelajahnya, tapi anak-anak juga bisa ke sana, bisa melihat, bisa membaca, bisa lebih banyak waktu bersama keluarga mereka juga. Seperti itu, terima kasih untuk Monumen Pers yang telah memberi kami ruang, yang telah memberi kami pengetahuan, yang telah membantu anak-anak kami untuk mengenal kekuatan-kekuatan sejarah, bukti-bukti sejarah masa lalu yang itu sangat berdampak pada masa sekarang. Bayangkan betapa besarnya peranan pers waktu itu dalam proses proklamasi kemerdekaan. Ya, di mana Monumen Pers, saya ingat betul itu ada Suara Asia dan Cahaya dari Bandung dan juga dari Surabaya yang memberikan dukungan pada perkembangan penyebarluasan berita proklamasi, didukung juga tadi sudah disampaikan sejarah Monumen Pers juga berperan dalam kebangkitan nasional, kemudian juga dalam sejarah yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk ilmunya dari kami. Mohon maaf kalau anak-anak punya banyak sikap tutur kata mungkin tadi yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan terima kasih Bu Siska, Bapak Ibu guru wali kelas, Mas. Ini Bapak Ibu guru wali kelas kita luar biasa semua ikut Zoom tadi mendampingi anak-anak kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas yang telah menjaga berperan aktif mendampingi anak-anak dalam mengikuti jelajah virtual pagi ini. Terima kasih, Mas. Begitu saja Terima dari kasih, kami. Bu Dewi. Terima kasih. Ya, baik teman-teman. Begitu aja sih ya kita kunjungan virtual ke Monumen Pers Nasional. Aku Momon Ardi ingin meminta maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan dalam kunjungan virtualnya, dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman murid SMP Widya Wacana 1 di Surakarta dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah dan perwakilan dan juga guru-guru di SMP-nya. Terima kasih telah menyempatkan waktu berkunjung secara virtual di Monumen Pers Nasional. Teman-teman jangan lupa kita punya media sosial di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan juga di TikTok, dan juga di YouTube juga semuanya.
dengan handle @monumenpers. Teman-teman boleh di-follow, dan juga kalau teman-teman ingin berkunjung ke Monumen Pers Nasional, kita buka dari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai pukul 3 sore. Semua layanan kita gratis seperti itu. Teman-teman hanya perlu membawa aplikasi Peduli Lindungi, scan barcode-nya, dan juga isi buku tamu, seperti itu aja. Baik, menutup kunjungan virtual kita pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan selamat pagi, masih pagi ya, selamat pagi, dan selamat beraktivitas di kemudian harinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Boleh kasih. meninggalkan. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Baca, Bu. Teman-teman. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. masuk. Sudah live semuanya? Makasih, Pak.